kabar nih? Balik lagi dengan saya Daniela Mariboto dengan NIM J3J11951. Kali ini kita akan membahas tentang pasar persaingan sempurna. Mari kita simak yuk penjelasannya. Nah, kalian lihat kan tadi ada gambar pada slide pertama. Pasar induk merupakan contoh pasar persaingan sempurna karena barang yang ditawarkan bersifat homogen. Kalian tahu tidak kenapa dinamakan pasar persaingan sempurna? Karena struktur pasarnya paling ideal. Dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi efisiensinya. Kalian sudah tahu kan pengertian pasar itu sendiri? Pasar itu sendiri adalah suatu daerah atau area tempat pembeli dan penjual bertransaksi dan dapat merundingkan pertukaran komoditas tertentu. Pada kali ini kita akan memperdalam lebih lagi materi tentang pasar persaingan sempurna. Disimak lebih lanjut ya materinya. Nah, ini ada 5 poin yang akan kita bahas pada pasar persaingan sempurna. Yang pertama itu ada ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang kedua kita akan membahas tentang permintaan pasar dan perusahaan. Yang ketiga hasil penjualan marginal, rata-rata dan total. Yang keempat ada konsep maksimisasi keuntungan. Yang kelima ada kekuatan dan kelemahan pasar persaingan sempurna. Oke, pembahasan yang pertama ada ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, ciri pasar persaingan sempurna adalah perusahaan adalah pengambil harga atau nama lainnya price taker. Berarti, suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Apapun tindakan perusahaan dalam pasar, ia tidak akan menimbulkan perubahan ke atas atau ke bawah harga pada yang berlaku. Harga barang di dasar ditentukan oleh interaksi di atas keseluruhan produsen dan konsumen pembeli. Yang kedua, ada setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Sekiranya perusahaan mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri tersebut, langkah ini dapat dengan mudah dilakukan. Dan yang ketiga, ada menghasilkan barang serupa. Barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibedakan. Ini yang dinamakan dengan homogenitas ya guys. Karena barang-barang tersebut adalah sangat serupa, para pembelinya tidak dapat membedakan yang mana yang dihasilkan oleh produsen A atau B atau produsen yang lainnya. Barang yang dihasilkan seorang produsen merupakan pengganti sempurna kepada barang yang dihasilkan produsen-produsen lainnya. Sebagai akibat dari sifat ini, tidak ada gunanya kepada perusahaan-perusahaan untuk melakukan persaingan dalam bentuk persaingan bukan harga atau non-price competition, yaitu persaingan dengan misalnya melakukan iklan dan promosi. Yang keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar. Sifat inilah yang menyebabkan perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah harga. Yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Dalam pasar persaingan sempurna juga dimisalkan bahwa jumlah pembeli adalah sangat banyak. Namun demikian dimisalkan pula bahwa masing-masing pembeli tersebut mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai pasar ini, yaitu karena mereka itu mengetahui tingkat harganya yang berlaku. Jadi dia bisa membandingkan harga antara produsen satu dan produsen lainnya. Nah, pembahasan yang selanjutnya tentang permintaan pasar dan perusahaan. Di sini ada kurva yang ditunjukkan permintaan yang dihadapi oleh suatu perusahaan dalam industri tersebut. Oke, kita mari bahas tuntas tentang kurva tersebut ya. Nah, di sini kan ada 2 kurva. Kurva yang pertama itu merupakan kurva perusahaan di mana bentuknya horizontal ya guys, dan yang kurva keduanya itu kurva pasar. Kita mengingat kembali sedikit bahwa kurva pasar persaingan sempurna ini bersifat horizontal atau mendatar ya guys. Oke. Kita lihat di kurva yang kedua itu menunjukkan permintaan dan penawaran ke atas barang yang dihasilkan perusahaan-perusahaan dalam suatu pasar persaingan sempurna. Dapat dilihat kan ya guys ya, bahwa harga pasar yang tercapai adalah 3.000 dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 200.000.
Nah, 200 unit ya. Maaf, bukan ribu. Nah, kalau dalam gambar satu itu ditunjukkan permintaan yang dihadapi oleh suatu perusahaan dalam industri tersebut. Kurva permintaan adalah bentuk suatu garis yang sejajar dengan sumbu datar dan tingkat harga yang dicapai adalah 3.000. Kurva permintaan adalah bersifat elastis sempurna karena dua alasan. Nah, alasan pertama ini guys, karena hasil produksi perusahaan tersebut adalah serupa atau identical gitu loh, identik gitu dengan produksi perusahaan lain dalam industri itu. Dengan demikian, apabila perusahaan tersebut menaikkan harga hasil produksinya, tidak satu pun dari hasil produksinya akan terjual. Para konsumen akan membeli dari perusahaan lain. Nah, dan alasan kedua nih guys, karena produksi perusahaan tersebut adalah sebagian kecil saja dari yang diperjualbelikan di pasar. Perusahaan tersebut dapat menjual seluruh produksinya pada harga 3.000. Sumbu datar dari gambar yang pertama ini guys, dari kurva perusahaan ini menunjukkan bahwa produksi perusahaan itu adalah jauh lebih kecil dari jumlah barang yang diperjualbelikan di pasar. Karena perusahaan itu dapat menjual semua hasil produksinya, tidak ada alasan kepada perusahaan untuk menurunkan harga penjualan barang. Jadi yang ini balik lagi ke ciri pertama itu, yaitu price taker. Jadi perusahaan itu nggak bisa nentuin harga ya guys. Jadi penentu harga dalam pasar persaingan sempurna ini ditentukan oleh interaksi antara produsen dan penjualnya itu. Karena kalau dia kemahalan juga dia juga nggak bakal dibeli. Kalau dia kemurahan juga nanti rugi. Jadi penentuan pasar ditentukan oleh kedua belah pihak gitu loh guys. Jadi harganya ini bersifat transparan, mudah diketahui orang. Makanya disebut juga dengan pasar persaingan sempurna. Ini juga salah satu alasannya guys. Oke guys, kita akan membahas slide selanjutnya, yaitu hasil penjualan marginal, penjualan rata-rata, dan total. Oke. Kenapa ini tiga ini disatuin? Karena nanti berkesinambungan guys antara kurva-kurva permintaannya dan secara grafiknya itu nanti berkesinambungan. Kita jelasin dulu ya guys ya. Yang pertama hasil penjualan marginal. Nah, hasil penjualan marginal ini suatu konsep istilah mengenai hasil penjualan yang sangat penting untuk diketahui dalam analisis penentuan harga dan produksi oleh suatu perusahaan. Adalah pengertian dari hasil penjualan marginal itu sendiri kan ya guys ya. MR, marginal revenue, yang merupakan singkatan dari MR ya guys, yaitu tambahan hasil penjualan yang diperoleh perusahaan dari menjual satu unit lagi barang yang diproduksinya. Kalau harga barang tetap itu 3.000, setiap unit tambahan barang yang dijual akan mendapatkan hasil penjualan sebanyak 3.000 juga. Begitu juga sekiranya harga tetapnya itu 6.000. Setiap unit tambahan barang yang dijual akan mendapatkan penjualan sebanyak 6.000 juga ya guys. Dengan demikian, dalam pasar persaingan sempurna berlaku keadaan berikut: harga sama dengan hasil penjualan rata-rata sama dengan hasil marginal. Nah, nanti ada kurva di slide berikutnya. Pada kurva tersebut dijelaskan bahwa rumusnya ini nanti menggambarkan kesamaan tersebut pada harga 3.000 dan 6.000 ya guys. Jadi nanti kita lihat. Oke. Kita bahas dulu yang ada di slide ini. Yang kedua itu ada hasil penjualan rata-rata. Ini nama lainnya itu average revenue ya guys. Jadi jangan bingung sama istilah AR, MR, itu cuma istilah bahasa Inggrisnya ya guys ya. Nah, untuk suatu perusahaan dalam persaingan sempurna, hasil penjualan rata-rata seperti yang ditunjukkan, nanti kita lihat ya guys, ditunjukkan di gambar di bawah di slide selanjutnya itu. Apabila dimisalkan harga barang yang diproduksi perusahaan
adalah 3.000, maka D itu demand sama dengan average revenue sama dengan MR. Jadi dia itu akan satu garis, yaitu membentuk garis horizontal ya guys. Adalah kurva permintaan yang dihadapi perusahaan, dan itu permintaannya guys. Makanya permintaan dalam bahasa persaingan sempurna, ingat lagi, bersifat apa? Bersifat horizontal ya guys. Dengan demikian kurva ini adalah kurva hasil penjualan rata-rata pada harga barang sebanyak Rp3.000 dan dinyatakan sebagai average revenue awal. Kalau harga barang yang dijual adalah 6.000, kurvanya itu nanti sama aja, demand sama dengan AR sama dengan MR adalah kurva permintaan dan juga kurva hasil penjualan rata-rata pada harga 6.000. Jangan terkecoh ya guys, itu ada 0, ada 1 itu, dimana yang dimaksudnya itu kalau 0 itu awal, permintaan awal sama permintaan yang sekarang gitu. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, ini yang saya maksud. Kurva yang dari tadi saya bicarakan itu. Kalian bisa lihat kan tadi yang selain itu kan, yang kurva permintaan itu yang dia ada gambar kiri itu kan, dia berbentuk horizontal ya guys. D sama dengan AR sama dengan MR. Tadinya 3.000 menjadi 6.000. Oke? Kita lihat dulu ya hasil penjualan total. Seluruh jumlah pendapatan yang diterima perusahaan dari menjual barang yang diproduksikannya dinamakan hasil penjualan total. TR yaitu dari perkataan total revenue ya guys. Jadi R-nya itu revenue. Kalau ada AM itu berarti A-nya itu average, M-nya itu marginal ya. Telah diterangkan bahwa dalam persaingan sempurna harga tidak dapat berubah walau bagaimanapun banyaknya jumlah barang yang ditentukan perusahaan. Ini menyebabkan kurva penjualan TR adalah sebagai berikut. Nah, berbentuk garis lurus yang bermula dari titik O pada gambar kedua ini, yang kurva hasil penjualan, dan TR0 adalah kurva hasil penjualan total apabila harga adalah 3.000. Sedangkan garis TR1 itu adalah kurva hasil penjualan total apabila harga barang meningkat menjadi 6.000. Titik-titik pada TR0 ini, nah titik-titik bisa dilihat ya guys, kita fokusnya di kurva 2 sekarang ya, karena itu adalah kurva hasil penjualannya. TR0 dan TR1 ini menggambarkan banyaknya hasil penjualan total pada berbagai jumlah barang yang dijual. Sebagai contoh, titik A menggambarkan bahwa pada gambar 3.000 penjualan sebanyak 10 unit akan menyebabkan hasil penjual total mencapai 3.000, dan titik A1 menunjukkan bahwa harga 6.000 penjualan banyak 10 unit menyebabkan hasil penjualan total mencapai 6.000. Nah, itu kalian bisa dilihat itu ada A1 sama A biasa. Kalau A1 biasa itu 0, jadi dia itu nanti titik TR1-nya itu berada di pertemuan antara 6.000 sama 10 unit, dan kalau titik TR0 itu pertemuan dari 3.000 sampai 10 unit ya guys. Oke, kita lanjut. Oke, kita sekarang ada di topik keempat ya guys ya, tentang maksimisasi keuntungan. Jadi maksimisasi keuntungan tahu sendiri kan, memaksimumkan keuntungan. Yuk kita baca dulu ya guys yuk. Jadi konsep maksimisasi keuntungan ini mempunyai dua poin ya guys ya. Poin pertamanya itu perusahaan tidak akan berproduksi jika average revenue AR dari penjual produknya tidak sama atau tidak melebihi AVC. AR itu tadi average revenue, AVC itu tadi average variable cost, atau average revenue lebih besar dari average variable cost. Nah, pada saat kondisi itulah nanti perusahaan tidak akan berproduksi ya guys. Poin kedua, perusahaan akan terus menambah produksi selama marginal revenue lebih besar dari marginal cost, dan akan mencapai titik maksimum pada saat
marginal revenue sama dengan marginal cost. Dan pada kondisi tersebut tidak akan menambah produksinya lagi ya guys. Oke, kedua aturan tersebut itu merupakan penegasan terhadap necessary condition agar perusahaan mencapai keuntungan maksimum, yaitu yang pertama, P harus lebih besar sama dengan average variable cost. P-nya itu price ya guys. Dan kedua, MR sama dengan MC, marginal revenue sama dengan marginal cost. Di sini ada rumus penghitungnya guys. Biar nanti kalau pada saat menghitung kalian tidak lupa, karena ini dipelajari di bab sebelumnya ya guys ya. Kita ingat-ingat lagi ya. Penerimaan revenue didapat dari P kali Q, price kali quantity. Penerimaan rata-rata average revenue itu didapat dari pendapatan R dibagi kuantitinya itu, atau sama dengan revenue-nya tadi kan didapat dari P kali Q per Q. Nah, kita coret antara kedua sisi itu. Q dicoret Q, sisanya P. Jadi, penerimaan rata-rata itu sama dengan juga price ya guys. Penerimaan marginal MR itu didapat dari delta R. Delta R per delta Q. Delta itu jangan lupa guys. Jadi, R2 dikurangin R1, Q2 dikurangin Q1. Atau delta P kali Q dibagi delta Q. Nah, dicoret deh. Delta dicoret, Q sama Q dicoret sama dengan P. Nah, penerimaan MR sama dengan P. Oke. Udah ngerti kan guys? Habis itu kita lanjut ke slide berikutnya. Oke guys, slide berikutnya kita akan menjelaskan tentang keseimbangan perusahaan dalam jangka pendek. Nah, pada keseimbangan ini kita tuh harus tahu dulu dua syarat ya guys ya. Perhatikan baik-baik karena ini tidak ada dalam slide. Poin yang pertama ini, perusahaan sebaiknya hanya berproduksi paling tidak bila biaya variabel ini adalah sama dengan penerimaan total revenue, atau biaya variabel itu AFC sama dengan harga P. Dalam kondisi ini perusahaan hanya memegang kerugian biaya tetap fixed cost, di mana biaya ini dengan atau tanpa berproduksi tetap harus dikeluarkan. Namun jika AVC lebih kecil dari harga, maka perusahaan tidak mampu menutupi lagi beban yang tetap. Yang kedua itu, poin kedua, perusahaan memproduksi pada saat MR sama dengan MC agar perusahaan memperoleh laba maksimum, atau dalam kondisi buruk kerugian minimum atau minimum loss. Nah, kita akan bahas kurva yang pertama ya guys. Ada kurva keseimbangan jangka pendek perusahaan dalam kondisi laba maksimum tersebut. Kita difokuskan di sini, kita akan membahas kupas tuntas tentang kurva tersebut ya guys. Di sini tuh sudah dijelaskan bahwa kondisinya itu MR sama dengan MC di titik E. Fokus ke titik E tercapai pada saat output jumlah Q karena biaya rata-rata lebih besar dari harga dari setiap unit perusahaan memperoleh sebesar biaya per unit. Nah, jika output lebih kecil dari Q akhir, misalnya gini guys, Q yang pertama ini penerimaan marginal MR sama dengan P kan lebih besar dari biaya marginal MC, sehingga lebih menguntungkan bagi perusahaan menambah output. Bila output lebih besar dari Q, MC sudah lebih besar dari MR, penambahan output akan mengurangi laba. Oleh karena itu, laba maksimum tercapai bila MR sama dengan MC pada saat jumlah output adalah Q yang itu ya guys, yang akhirnya itu ya guys, yang bintang itu ya. Kan itu kan ada Q1, Q bintang sama Q0. Nah, kita lihat yang ini Q bintang yang di tengah-tengah ini guys. Pokoknya kita fokus ke situ dulu ya. Oleh karena itu, biaya average cost ini lebih kecil daripada P. Nah, kan untuk setiap unit output yang terjual diperoleh laba sebesar B. Laba total yang diperoleh Q bintang itu dikali BE atau sama dengan luas bidang APEB. BE itu garis B ke E-nya guys ya. Laba ini disebut dengan laba supernormal atau supernormal profit. Nah, kalau yang tadi kan kita kan cuma membahas tentang
maksimum ya. Kita akan membahas lebih lanjutnya itu di kurva 2 dan 3 itu kurva impas dan kurva rugi. Yang kurva 2 ini kondisi impas terjadi bila biaya rata-rata sama dengan harga, di mana laba per unit sama dengan 0. Seperti yang dan juga kalau yang keadaan seperti ini dinamakan dengan laba normal atau normal profit. Jadi dia itu impas doang. Ketika bertemu MC sama dengan AC itu ya guys ya. Dan yang kita akan bahas kurva yang ketiga ya guys. Kurva jangka pendek perusahaan dalam kondisi rugi minimum. Menunjukkan bahwa pada saat MR sama dengan MC, perusahaan mengalami kerugian sebesar BE per unit dari B ke E itu. Nah itu. Sehingga kerugian total adalah bidang A, P, A, E, B, P, E, P, A, P, A, E, B. Nah itu kerugiannya guys. Yang ini di kurvanya juga ditertulis ya guys ya, itu kerugiannya. Kerugian ini adalah kerugian minimum atau minimum loss bila perusahaan memproduksi kurang dari key bintangnya itu. Misalnya, kerugian per unit menjadi lebih besar dari garis CD, lebih besar BE. Demikian hanya kerugian total yang secara grafis terlihat dari luas PKDC lebih besar dari luas PAEB. Bila outputnya lebih besar dari key bintang, kerugian per unitnya menjadi lebih kecil bila memproduksi key 2-nya, atau lebih besar dari memproduksi key 3, tetapi kerugian total lebih besar dari memproduksi banyak key 1. Nah, dia itu kayak kelebihan produksi guys ya, jadi dia itu mengalami kerugian. Oke, kita dan di slide selanjutnya ada karakteristik pasar persaingan sempurna. Agar dapat bertahan dalam pasar, maka dalam jangka panjang perusahaan harus memenuhi 4 syarat itu. Ini bisa dikatakan dalam jangka panjangnya. Tadi kita kan udah bahas dalam jangka pendek ya guys ya. Jadi perusahaan itu harus bekerja sebaik mungkin, doing as well as possible. Agar perusahaan mencapai keadaan yang paling optimal secara matematis, hal ini dapat berarti perusahaan berproduksi sampai saat MR sama dengan MC. Saat itulah biaya marginal jangka pendek sama dengan marginal jangka panjang. Nah, SMC sama dengan LMC. Short marginal cost sama dengan long marginal cost. S itu short, L itu long ya guys ya. Nah, yang kedua itu tidak mengalami kerugian atau not surviving loss. Agar dapat mengganti barang modal yang dapat digunakan dalam produksi, oleh karena itu biaya rata-rata jangka pendek harus sama dengan harga jualnya. Short average cost sama dengan P. Yang ketiga, tidak ada insentif bagi perusahaan untuk masuk keluar karena laba nol, zero economic profit. Laba nol disebut juga laba normal ya guys ya. Normal profit yaitu tingkat laba yang memberikan tingkat pengembalian yang sama. Jika uang dan faktor produksi lain dialokasikan pada kegiatan alternatif, jika laba lebih besar dari nol, akan ada perusahaan yang tertarik untuk masuk atau entry dalam pasar. Sebaliknya, jika lebih kecil dari nol atau merugi, akan mendorong perusahaan keluar exit dari pasar. Adanya karakteristik free entry dan exit. Nah, yang keempat itu perusahaan tidak dapat menambah laba lagi walaupun dengan membesar skala produksinya itu karena sudah berproduksi pada titik minimum kurva biaya jangka panjang yaitu minimum long average cost. Pada saat inilah short average cost sama dengan long average cost. Nah, kita bahas lagi. Di sini ada kurva keseimbangan jangka panjang ya guys ya. Perusahaan dalam pasar persaingan yang sempurna. Oke, bisa dilihat itu tuh nanti dia akan bertemu di titik demand sama dengan average revenue sama dengan marginal revenue sama dengan P-nya ya guys ya. Jadi ini adalah keseimbangan dalam pasar terhadap perusahaan. Oke. Kita lanjut ke slide. Oke, kita ada di
Slide berikutnya itu pasar persaingan sempurna, maksimumkan efisiensi. Nah, di sini ada dua ya guys. Nah, yang pertama itu, jadi maksudnya ini efisiensi untuk melihat sumber-sumber yang digunakan secara efisien atau tidak perlu diterima dari dua efisiensi ya guys ya. Yang pertama itu ada efisiensi produktif dan yang kedua alokatif. Efisiensi produktif untuk mencapai efisiensi ini harus dipenuhi dua syarat. Yang pertama, untuk setiap produksinya biaya yang dikeluarkan yang paling minimum. Untuk menghasilkan suatu tingkat produksi, berbagai corak hubungan faktor-faktor produksi dapat digunakan. Gabungan yang paling efisien adalah gabungan yang mengeluarkan biaya yang paling sedikit. Syarat ini harus dipenuhi pada setiap tingkat produksi. Syarat yang kedua yaitu industri secara keseluruhan atau memproduksikan barang pada biaya rata-rata yang paling rendah, yaitu pada waktu kurva average cost mencapai titik yang paling rendah. Apabila suatu industri mencapai keadaan tersebut, maka tingkat produksi dikatakan mencapai tingkat efisiensi produksi yang optimal, dan biaya produksinya merupakan biaya produksi yang paling minimal. Yang kedua itu adalah efisiensi alokatif. Untuk melihat apakah efisiensi alokatif dicapai atau tidak, perlulah dilihat apakah alokasi tersebut sumber-sumbernya ke berbagai kegiatan ekonomi atau tidak. Nah, ini ada satu syarat ya guys ya. Yang syarat pertama itu harga setiap barangnya itu sama dengan biaya marginal untuk memproduksi barang tersebut. Berarti untuk setiap kegiatan ekonomi, produksi harus terus dilakukan sehingga tercapai keadaan di mana harga sama dengan biaya marginal. Dengan cara ini, produksi berbagai macam barang dalam perekonomian akan memaksimumkan kesejahteraan masyarakat. Di sini ada kasus ya guys ya, kita akan mari kita bahas ya. Kasus yang pertamanya itu kita baca coba. Misalkan harga barang X itu melebihi biaya marginal untuk memproduksi EP lebih besar dari MC. Yang kedua ini itu harga barang Y lebih rendah dari biaya marginalnya ya guys ya. Itu gimana guys menurut kalian? Jadi kasus pertama ini menjelaskan tentang bahwa memproduksi barang X dapat menambahkan untung, tetapi sebaliknya memproduksi barang Y perlu dikurangi untuk menambah keuntungan. Dalam keadaan ini kemakmuran masyarakat bertambah tinggi apabila lebih banyak barang X diproduksi dan produksi Y dikurangi. Implikasi dari keadaan ini adalah lebih banyak sumber daya yang digunakan untuk memproduksi X dan sumber daya memproduksi Y dikurangi. Penyelesaian di kedua industri ini akan menuju ke arah tingkat produksi di mana yang tadi guys, P sama dengan MC, price sama dengan biaya marginal cost ya, biaya marginal. Dan kasus yang kedua ini di kedua industri, yaitu industri menghasilkan barang X dan Y, berlaku keadaan di mana P lebih besar dari MC. Nah, kalau dalam keadaan ini guys, menambah produksi barang X dan barang Y akan menambah keuntungan perusahaan-perusahaan yang meningkatkan kemakmuran masyarakat. Sumber daya baru akan masuk ke kedua industri untuk meningkatkan produksi barang X dan Y. Penyelesaian ini akan terus berlaku sehingga di kedua industri berlaku keadaan di mana M sama dengan MC. Nah, di sini ada kedua kesimpulannya. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa apabila sumber-sumber daya dialokasikan secara sedemikian rupa sehingga di setiap industrinya itu berlaku keadaan di mana P sama dengan MC, maka kemakmuran masyarakat akan mencapai tingkat yang maksimum. Ada efisiensi dalam persaingan sempurna ini terdapat dua, yaitu ya guys, jangan lupa ya, produktif sama. Oke guys, kita di slide terakhir. Slide terakhir itu tentang menjelaskan pasar persaingan sempurna, kekuatan dan kelemahannya guys. Oke, kita bahas dulu kekuatannya guys ya.
Sebagai sebuah model ekonomi, pasar persaingan sempurna memberikan penjelasan tentang perilaku perusahaan dalam dunia ideal, di mana dibuktikan bahwa perusahaan berproduksi dalam skala efisiensi dengan harga produksi yang paling murah. Pasar persaingan sempurna ini juga mengukit output yang maksimum dibandingkan harga pasar lainnya. Nah, konsekuensinya, model pasar persaingan sempurna ini bagi masyarakat adalah pasar yang ingin memberikan tingkat kemakmuran dan kenikmatan utilitas hidup yang maksimal. Karena yang pertama tadi itu, kekuatannya itu yang pertama itu harga jual dan harga jual barang dan jasanya itu adalah yang termurah. Yang kedua itu jumlah output paling banyak sehingga rasio output per penduduknya ini maksimal atau kemakmuran maksimal ya guys ya. Yang ketiga, masyarakat merasa nyaman dalam mengkonsumsi karena tidak perlu membuang waktu untuk memilih barang dan jasa dan tidak takut ditipu dalam kualitas dan harga barang. Jadi informasinya itu dapat diketahui si produsen dan si konsumennya guys ya. Yang kedua, yang selanjutnya ada kelemahannya guys nih dalam pasar persaingan sempurna. Yang pertama ini kelemahan dalam asumsi. Maksudnya di sini adalah asumsi yang dipakainya ini dalam pasar persaingan sempurna ini mustahil terwujud karena dalam dunia nyata manusia itu produsen dan konsumen itu dibatasi dimensi waktu dan tempat. Keterbatasan ini menyebabkan perbedaan faktor produksi dan pengumpulan informasi membutuhkan biaya. Hasil output dan informasi yang diperoleh tidak homogen dan sempurna. Nah gitu guys, jadi tapi sekarang udah ada e-commerce gitu ya guys ya, jadi kayak Shopee gitu ya, bisa mengatasi kelemahan tersebut. Yang kedua itu kelemahan dalam pengembangan teknologi. Model pasar persaingan sempurna ini menyatakan bahwa keseimbangan dalam jangka panjang ini akan tercapai dan setiap perusahaan ini memperoleh laba normal. Masalahnya, apakah dengan laba normal ini perusahaan dapat melakukan kegiatan riset pengembangan atau research and development? Padahal kegiatan riset dan pengembangan ini amat dibutuhkan untuk memperoleh teknologi produksi yang meningkatkan efisiensi produksi ya guys ya. Yang ketiga itu konflik efisiensi dan keadilan. Pasar persaingan sempurna ini sangat menekankan efisiensi, namun hal ini menimbulkan masalah jika diterapkan dalam kehidupan nyata. Sebagai contohnya, kasus industrialisasi di negara sedang berkembang NSB gitu, karena industrinya masih amat muda atau dalam tahap awal perkembangan atau infantil industri ya guys ya. Biaya produksinya, biaya rata-ratanya jelas lebih tinggi daripada industri di negara maju. Jika dibiarkan bersaing dalam pasar global, industri NSB ini akan ambruk kalau bersaing. Kemakmurannya dan kesejahteraannya rakyat di NSB tidak akan meningkatkan dibanding di negara maju. Muncul masalah ketidakadilan ya guys ya. Agar tidak bersaing, industri NSB ini dibutuhkan perlindungan protection sementara. Namun hal ini akan menimbulkan inefisiensi. Oke, segitu aja penjelasan dari aku. Terima kasih guys telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.